Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febrianti dengan NIM 7221240007 ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Energi Terbarukan, Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Industri atau PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Armin Ramansyah Nasution, SE, MSI. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana mencerminkan perbaikan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan pembangunan, infrastruktur yang belum optimal, dan pemanfaatan energi yang belum maksimal. Infrastruktur seperti kualitas jalan dan akses listrik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menghambat investasi serta mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu juga, energi listrik terutama energi terbarukan menjadi faktor penting dalam mendukung sektor industri dan rumah tangga. Namun, pemanfaatannya masih terbatas. Produk domestik regional bruto atau PDRB juga memiliki keterkaitan erat dengan IPM, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kualitas hidup mereka. Namun, meskipun Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam sektor industri, energi, dan infrastruktur, belum semua potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan investasi dalam pembangunan manusia, pemerataan akses listrik, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata, agar dapat mendorong pertumbuhan IPM yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh energi terbarukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara? Yang kedua, apakah ada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara? Yang ketiga, yaitu apakah ada pengaruh sektor industri atau PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan sektor industri atau PDRB secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh energi terbarukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap IPM Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh sektor industri atau PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah ada pengaruh energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan sektor industri atau PDRB terhadap IPM di Sumatera Utara. Adapun kajian teori, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah instrumen yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan pembangunan IPM. IPM ini mengevaluasi pembangunan manusia suatu negara berdasarkan faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, dan berperan penting dalam mengukur kemajuan pembangunan serta hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Nah, IPM itu yaitu indikator yang dipakai untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. IPM ini terdiri dari 3 aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup layak. Perkembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan sektor industri berperan penting dalam meningkatkan IPM dengan menciptakan akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, serta lingkungan yang berkelanjutan. Adapun kajian teori selanjutnya yaitu menurut Hamdi 2016, sumber energi terbarukan adalah sumber energi alam yang dapat langsung digunakan secara bebas dan bisa diperbaharui secara terus-menerus dan tak terbatas. Adapun energi baru terbarukan merujuk pada pendanaan dan pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui serta ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, biomasa, dan hidroelektrik. Dalam energi baru terbarukan memberikan berbagai manfaat secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru,
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan mendorong pertumbuhan industri teknologi hijau. Negara dapat mengembangkan infrastruktur energi hijau dan meningkatkan daya saing ekonomi, sekaligus menarik minat investor global yang semakin peduli pada isu keberlanjutan. Investasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu adapun kajian teori menurut World Bank 1994, infrastruktur adalah satu set struktur yang bergabung satu dengan yang lain dengan membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu. Misalnya, infrastruktur pengangkutan yang mencakup di dalamnya berupa rel, kereta api, jalan raya, pelabuhan, serta elemen-elemen lain yang masih bersangkutan dengan pengangkutan atau transportasi. Capello 2007 menyatakan hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, di mana infrastruktur merupakan faktor dalam penentuan daya saing dan produktivitas. Infrastruktur ekonomi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Penelitian Gibson dan Olivia 2009 membuktikan bahwa kualitas infrastruktur jalan dan listrik mempengaruhi lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Kurangnya akses terhadap infrastruktur jalan dan listrik serta rendahnya kualitas infrastruktur menghambat usaha rumah tangga pedesaan. Rumah tangga cenderung tidak memiliki pendapatan apabila mereka tinggal di daerah yang lebih terpencil, yang memiliki kualitas jalan yang buruk, tidak ada akses listrik, dan sering menderita pemadaman listrik. Selanjutnya kajian teori menurut Todaro 2002, produk domestik regional bruto adalah nilai total atas segenap nilai output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukiman di daerah tersebut. Adapun indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data produk domestik regional bruto atau PDRB, dapat menggunakan atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Adapun menurut Sukirno 2008, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang. Penekanannya ialah pada tiga aspek, yakni proses output per kapita serta jangka panjang. Adapun penelitian terdahulu yaitu oleh Damanik dan Nopelin 2024, analisis pengaruh infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. Aspek utama yang membuat penelitian ini relevan karena penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang lebih baik meningkatkan konektivitas antar daerah, yang mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas penduduk. Ini menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, yang secara tidak langsung meningkatkan IPM melalui penciptaan lapangan kerja dan kemerataan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, ketersediaan infrastruktur listrik yang memadai mendukung aktivitas ekonomi, terutama bagi sektor industri dan bisnis yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal. Relevansinya dengan penelitian ini, keduanya membahas peran pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan IPM. Selanjutnya adapun kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, energi terbarukan ini berpengaruh parsial terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Pembangunan infrastruktur berpengaruh parsial terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Sektor industri berpengaruh parsial terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Dan yang terakhir, energi terbarukan, pembangunan infrastruktur dan sektor industri berpengaruh simultan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Hipotesisnya yaitu H01, energi terbarukan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. HA1, energi terbarukan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. H02, pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Sumatera Utara. HA2, pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Sumatera Utara. H03, sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. HA3, sektor industri berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara atau IPM. Dan H04, energi terbarukan, pembangunan infrastruktur dan sektor industri tidak berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. HA4, energi terbarukan, pembangunan infrastruktur
dan sektor industri berpengaruh simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 33 kabupaten dan 8 kota. Nah, jenis penelitiannya dan sumber data. Pada penelitian yang dilakukan ini, sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh suatu instansi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang yang terkait. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS pada wilayah Sumatera Utara. Definisi operasionalnya, Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan 4 indikator, yaitu umur, harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Energi terbarukan X1. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami dalam jangka panjang waktu yang relatif cepat dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur X2. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pembangunan infrastruktur secara operasional didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri X3. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, produk domestik regional bruto atau PDRB adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. Nah, teknik pengumpulan data sendiri itu, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan mengakses laporan dan publikasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Data yang digunakan adalah data tahun 2014 hingga 2023. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software EFUSE untuk menguji hubungan antara energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan sektor industri dalam Indeks Pembangunan Manusia.